podcast bermutu dan berkualitas, podcast Citra Bangsa Bedana. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Cindy nih. Seperti biasa, Cindy nggak pernah sendiri ya. Kalau misalnya sudah ada Cindy, nggak mungkin Cindy sendirian. Selalu akan ada narasumber-narasumber yang luar biasa. Kebetulan hari ini, lagi-lagi dari SMA Citra Bangsa, SMA Kristen Citra Bangsa, ada murid yang berprestasi dan memenangkan lomba lagi nih teman-teman. Dia memenangkan lomba cerdas cermat kimia tingkat provinsi NTT dan mendapat juara 3 teman-teman. Langsung aja ya, kita nggak usah lama-lama, kita akan langsung kenalan dengan orangnya. Halo. Halo Kak. Silakan, mungkin bisa diperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Albert Sanjilika Konis, biasa dipanggil Elsa. Saya murid dari Citra Bangsa, kelas 12 MIPA 1. SMA Citra Bangsa ya? Oke, baik. Kalau Bapak? Ya, perkenalkan, nama saya Daud Takabesi, guru kimia dari SMA Kristen Citra Bangsa yang membimbing Elsa. Yang membimbing Elsa, yang pendampingnya Elsa ya? Iya. El, kalau mau tanya, pertama kali dapat info ada lomba ini dari mana? Dari Padaud, soalnya Padaud waktu itu chat dari WA, kasih tahu kalau ada lomba dan meminta saya dan juga ada Tania sama Jian untuk mengikuti lomba ini. Oke, baik. Dan waktu diajak itu perasaannya seperti apa? Senang, cuman yang awalnya juga merasa takut. Gugup Takut tidak bisa menang atau mengecewakan sekolah nanti, kayak begitu perasaannya. Lalu tanggapan dari Padaud? Waktu itu Padaud bilang tidak apa, coba saja. Betul. Gitu. Apapun hasilnya dia. Serahkan pada Tuhan. Yang penting nanti Elsa sudah mengusahakan yang terbaik. Gitu. Itu yang paling terpenting. Iya. Yang paling terpenting, menang atau kalah, yang penting sudah pernah melakukan sesuatu yang baru. Iya. Dan juga tambah-tambah pengalaman kan? Benar. Dan pengetahuan juga pastinya. Iya. Oke, El, kalau El sendiri itu pernah tidak sebelumnya untuk mengikuti lomba-lomba seperti ini? Mungkin dari SD sampai dengan sekarang. Kalau waktu SD sama SMP itu belum pernah. Jadi waktu SMA ini bukan lomba pertama saya, tapi di SMA itu saya juga mengikuti lomba matematika. Baik, dan kimia ini merupakan lomba pertama saya. Oke, baik. Pak, El ini sih dalam kelas seperti apa ya biasanya? Ya, untuk Elsa dalam kelas, dia orangnya sangat luar biasa karena dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan selama ini, dia cepat sekali tanggap dengan apa yang saya ajarkan. Offline maupun online ya? Iya, offline maupun online. Kemudian kalau tugas-tugas yang diberikan selalu mengumpulkan sesuai dengan waktu yang diberikan, jadi tidak pernah terlambat. Itu menjadi alasan bagi saya untuk memilih Elsa dan kedua teman yang lain, karena mereka memiliki pribadi yang baik secara pribadi maupun dalam menjalankan relasi dengan teman-teman di kelas. Baik. Untuk lombanya sendiri Pak, itu dikhususkan untuk kelas 12 saja atau bisa dari kelas 10 juga? Ya, jadi untuk lomba cerdas cermat kimia tingkat provinsi ini pesertanya itu dikhususkan untuk kelas 11 dan kelas 12. Oke. Karena materi perlombaan itu dimulai dari kelas 10, kelas 11 dan 12. Tetapi karena ini baru awal semester, berarti kelas 10 kan baru belajar. Iya. Sehingga mereka belum diberi kesempatan untuk mengikuti lomba ini. Iya. Oke. El merasa apa saat tahu bahwa El mendapat juara 3? Awalnya terkejut, pastinya terkejut, soalnya tidak menyangka bahwa bisa mendapat juara 3. Karena waktu pertama kali diminta untuk mengikuti lomba, yang saya pikirkan itu bukannya saya tidak mau menjadi juara, namun yang penting saya mendapat sebuah pengalaman yang baru dari mengikuti lomba ini. Jadi apapun hasilnya itu saya serahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengendaki ya, seperti itu. Jadi meskipun nanti tidak keluar sebagai seorang juara, yang penting saya sudah berani untuk mencoba melakukan hal yang baru untuk saya sendiri juga. Untuk orang tua selama ini, apakah 100% mendukung El dalam melakukan hal apapun? Misalnya hobinya El apa? Membaca. Bagus sekali. Aduh, jarang banget ada anak sumuran El ini yang mau membaca gitu ya. Biasanya dibaca buku apa aja? Kalau pelajaran sih baca, cuman lebih kayak buku cerita, kayak novel gitu. Kayak novel gitu-gitu ya. Iya. Oke, yang penting
kemauan membacanya itu tinggi sekali, hobinya memang membaca ya. Iya. Itu tidak gampang loh, tidak semua orang memiliki hobi membaca. Kalau untuk bilang baca saja baca, tapi kalau hobi itu sudah lain lagi. Dan El ini menurut kakak berbeda dari anak-anak lain lah pokoknya. Berbeda dari anak yang seumuran El, seumuran El lah pokoknya. Berbeda dengan anak-anak seumuran El sekarang. Terus El, orang tua, papa mama waktu tahu El juara 3 seperti apa? Pastinya senang karena orang tua juga sangat mendukung sekali dalam Elsa mengikuti lomba apapun itu. Selagi itu baik, Elsa diminta untuk mengikuti saja. Jadi dibilang bahwa jangan takut, yakinkan motivasi dalam diri kamu bahwa kamu pasti bisa. Berarti orang tua 100% mendukung Iya, dari dalam hal support ya, support. Iya, benar. Dari sekolah pun juga ada Pak Daud yang benar-benar mendampingi secara langsung ya Pak ya. Iya. Jadi Pak, saya mau tahu prosedurnya. Jadi kapan diumumkannya lomba itu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membimbing anak-anak untuk mengikuti lomba? Baik, terima kasih. Jadi untuk pembimbingan, yang pertama pembimbingan waktu itu perlombaan itu berlangsung bersamaan dengan penilaian tengah semester PTS. Baik. Dan memang bimbingan itu dilakukan tidak seintensif seperti lomba-lomba kimia yang sebelum-sebelumnya. Jadi pembimbingan yang dilakukan itu secara online. Beberapa kali bimbingannya itu lewat Zoom. Kemudian bimbingan juga dengan cara mengirimkan soal-soal lomba yang waktu lalu untuk digunakan belajar, disertai dengan penjelasan-penjelasannya. Kemudian dalam mengikuti lomba waktu itu ada 3 sesi yang dilakukan. Yang pertama dari 70-an peserta dari SMA di Nusa Tenggara Timur diseleksi untuk mendapatkan 32 besar. Dan waktu itu lomba untuk menentukan 32 besar itu membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 hari waktu itu kalau tidak salah. Untuk persiapannya ya? Iya. Kemudian setelah 32 besar diumumkan, anak-anak juga diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri lagi untuk diseleksi mendapatkan 8 besar. Kemudian saat 8 besar itu langsung hasilnya diumumkan dari juara 1 sampai juara 8 setelah lombanya selesai. Oke, Seperti begitu. itu. Jadi juara 1 sampai juara 8 ya? Iya, 8 sampai besar juara ya, 8. bukan 10 besar. Iya, 8 besar. Oke Pak, selama ini ada kendala nggak? Selama membimbing El ini ada kendala apa begitu mungkin? Oke, kendalanya mungkin seperti tadi dikatakan bahwa karena berlangsung bersamaan dengan penilaian tengah semester, jadi memang untuk mencari waktunya Elsa juga agak susah, kemudian mencari waktunya saya juga agak susah karena kendalanya di waktu ya? Iya, berarti kendalanya di waktu. Tapi Elsa sungguh luar biasa karena pemikiran terkhusus untuk mata pelajaran kimia tidak terjadi miskonsepsi sehingga biasanya materi-materi yang sudah diajarkan terlebih dahulu itu biasanya diingat, kemudian nanti diterapkan kemarin dalam perlombaan sehingga puji Tuhan mendapatkan juara 3. Juara 3, puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti seperti yang tadi El bilang, apapun yang El ingin lakukan, mau lomba, ada mau apapun lah pokoknya, itu jalan dengan Tuhan. Iya. Berserah daripada kehendaknya mau seperti apa, itu yang kita terima, kita syukuri. Iya. Itu yang bisa didapatkan ya, dan pengalamannya juga pastinya. El, kalau misalnya cita-citanya apa? Cita-citanya sih pengen jadi apoteker, cuman nanti pas lulus SMA nanti tahun depan coba tes untuk sekolah kedinasan. Jadi kalau mungkin tidak lolos bisa ke apoteker atau enggak pendeta gitu. Pendeta, aduh bagus sekali mau jadi pendeta. Iya. Aduh, berarti mengambil teologi ya, berarti Iya. ambil teologi. Di mana? Kalau mau sih di Salatiga kalau Tuhan berkehendak. Oke, di Salatiga ada keluarga? Enggak. Sama sekali. Kenapa milih Salatiga? Karena yang saya tahu itu yang barusan saya searching di Google juga, KSW itu bagus. Terus ada kakak saya juga yang dari teologi. Berarti Jadi tidak bisa, sendiri ya? iya. Tidak sendiri, sudah ada pendampingnya juga. Ada kakak. Oke. El, selama ini kalau belajar online, ada kendala nggak? Kalau kendala sih jaringan ya. Jaringan. Itu sudah umum sih Kalau kejenuhan? Kejenuhan sih ada beberapa pelajaran yang mungkin gurunya menjelaskannya kayak terlalu monoton, yang tidak ada menarik kayak begitu, jadinya jenuh begitu.
cepat bosan dengan Cepat, pelajaran dan iya. mengantuk. Ngantuk ya. Saya dari rumah juga kan gitu. Apalagi pelajaran yang teori-teori. Aduh. Ya memang ya. Jadi guru tidak gampang, jadi murid juga tidak gampang Iya. gitu. Dan orang tua di rumah juga mau tidak mau harus jadi guru juga kan untuk anak-anak mereka selama Iya. pandemi ini kan. Jadi mungkin orang tua pernah mengeluh. Tidak sih. Kalau mengeluh paling paket data ini. Karena online. Kayak Karena gini. online kayaknya mau Iya. gimana lagi mau tidak mau ya berarti. Bagus sekali sih yang kakak dapat dari El ini. El tuh anaknya yang dewasa pertama, apalagi sudah kelas 12 ya, habis ini mau kuliah. Dewasa sekali, cepat tanggap. Pada saat kakak memberikan pertanyaan-pertanyaan pun El nggak mikir, jadi langsung mengalir aja gitu. Justru kakak yang mikir-mikir dikit deh. Jadi saya dari mewakili yayasan juga sangat mengapresiasi ya untuk Bapak Ibu guru, Terima kasih. kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan semua staf yang bekerja dengan luar biasa selama masa pandemi ini, hingga sudah beberapa kali nih ada banyak yang Iya. sudah menang lomba ini. Saya merasa bahwa kita nih sebenarnya tidak diragukan lagi, sama sekali tidak diragukan lagi, apalagi dari segi guru-gurunya, sampai membuat anak-anak bisa juga waktu online pun bisa tetap fokus dalam pelajaran dan akhirnya terpilih juga untuk mengikuti lomba seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Sama-sama. waktunya. Sangat bangga. Iya, Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Teman-teman, jadi gini teman-teman, sudah tidak diragukan lagi. Teman-teman kalau mau buka video-video yang sebelumnya juga banyak sekali murid-murid dari SMA Citra Bangsa yang saya wawancara dan semuanya itu menang perlombaan dalam hal apapun, dalam pelajaran maupun seni maupun sastra juga ada. Jadi tidak dilakukan lagi teman-teman. Untuk Bapak Ibu di luar sana yang anak-anaknya mungkin masih bingung mau disekolahkan di mana, kami dari yayasan dan juga dari sekolah membuka tangan dengan lebar untuk menerima semua anak dan akan sangat diperhatikan dengan cermat oleh para guru juga, yang pasti anak-anak tidak jenuh. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Podcast bermutu dan berkualitas, podcast Citra Bangsa. Dadah! Dadah!